cuma mendapatkan data terus kemudian nggak tahu mau ngapain. Contoh kedua misalnya, Anda tahu kalau seandainya jurnal zaman sekarang itu kan kita kan diminta untuk Scopus Scopus reading ya. Terus kemudian nanti harus di sampai Scopus. Kalau nama Anda belum ada di Scopus, Anda nggak akan bisa jadi guru besar. Harus Scopus. Tapi pertanyaan saya, sesuatu yang ada di dalam Scopus, terapinya ini, terus kemudian di lapangan terapinya nggak ada. Anda mana tahu? Kalau seandainya misalnya katakanlah pengobatannya bla 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 dan segala macam. Sering kali kan kalau kita sebagai seorang dokter kan pengobatannya A, B, C dan segala macam. Recommendation-nya adalah obat-obat ini. Terus obatnya tuh nggak ada di lapangan. Terus Anda mau ngapain? Itu juga aneh kan? Pengobatan kasus akne terapi, Anda bisa menggunakan isotretinoin dosis maksimal 50 mg dinyatakan bagus untuk akne terapi. Isotret nggak masuk Indonesia. Mau bilang apa? Akhirnya nggak bisa apa-apa kan? Nah, maksud saya itu jangan sampai ini kalau kita mengidentifikasi potensi pasar pada instansi kesehatan masing-masing, berarti kan Anda mengidentifikasi aja gitu loh. Ini saingan kita ini, harapannya ini, tujuannya ini, terus kita pricingnya segini, titik. Terus sisanya mau diapain? Kalau udah tahu kompetitornya kayak gitu, terus kita mesti kayak gimana? Itu kan menjadi sebuah PR juga kan. Jangan sampai Anda kembali ke tempat Anda kerja, terus kemudian cuma bisa mengidentifikasi, nggak jauh cari solusi. Nah, itu harapan kita tuh sebetulnya Anda juga bisa mendapatkan sampai ke solusi. Nanti pada saat di tesis, oke, yang kedua ini, mengeksplorasi potensi ide yang berguna dalam penyusunan riset atau tesis. Kalau mau ada yang ngambil risetnya tentang pemasaran kesehatan. Tekniknya gimana sih dok? Pemasaran kesehatan? Nanti kita bahas di sini. Mau kuantitatif, mau kualitatif, monggo. Sebetulnya ini paling bagus kita masukkan ke blok 6. Tapi saya pikir mumpung masih hangat ngomongin soal pemasaran, ngomongin 7P dan segala macam, daripada ntar lupa, mendingan kita ngomongin sekarang. Masalah ntar blok 6 mau dibahas lagi, nggak apa-apa. Saya akan membahas lagi untuk, apa namanya, istilahnya itu adalah anchoring. Jadi untuk menanamkan kembali kepada Anda kalau emang mau riset misalnya. Karena dari Anda masing-masing kan akan diberikan kesempatan mau risetnya apa tuh sebenarnya bebas. Mau pemasaran, mau tentang SDM, mau tentang finance, mau tentang mutu dan segala macam. Di blok 3 itu blok masih happy-happy nggak apa-apa. Masih kita bingung riset mau apa, nggak masalah. Saya dulu di blok terakhir baru kita kepikiran kok itu pun bisa berubah loh. Jadi jangan merasa bahwa wah dunia saya hancur kan ini berubah. Apalagi kalau berubah dari Anda bikin proposal. Waktu pas masuk sini semua diminta untuk bikin ini kan apa sih namanya pandangan ya vision penelitian ke depan bisa berubah kok nggak ada masalah nggak ada masalah apa sih namanya proyeksi keinginan berubah nggak ada masalah dunia bisa berubah gitu jadi maksud saya harapannya adalah kalau nanti ternyata ini jadi kalau orang bilang namanya market research itu kan berarti kan kita identifikasi pasar kita mau kayak gimana terus ke depan goalnya kayak gimana sebetulnya beberapa kita bikin workshop kita terus kemudian kita kasih tematik kemudian Anda mesti membahas saingannya tuh kayak gimana tapi karena ini waktu kita terbatas saya cuma memberikan ini dan sisanya nanti kita ke arah untuk ngomongin tesis ya nih teman-teman sekalian ini kita brainstorming bareng-bareng. Umpamanya, ini ada dua ya. Yang pertama dulu aja nih. Komponen yang perlu dipersiapkan untuk menjual layanan tumbuh kembang anak di rumah sakit. Contoh, kita brainstorming bareng-bareng. Ini ada 6. Kemudian kalau ada teman-teman yang ikut lewat Zoom, mau memberikan masukan juga boleh. Umpama, rumah sakit kita ini adalah di sebuah rumah sakit. Kemudian saya sebagai direktur, saya bilang, saya mau bikin layanan tumbuh kembang anak. Nah, Anda sebagai konsultan saya, tolong pikirin dong kalau layanan tumbuh kembang anak itu sebetulnya yang harus saya siapin tuh apa sih? Nah, tahan dulu. Apa nih? Oke, konsultan tumbuh kembang. Hmm, pediatri sosial, tumbuh kembang. Oke, dokternya harus disiapin. Apa lagi? Every detail. Perawatnya, perawatnya harus yang apa nih? Ya, kalau mau perawat spesialistik misalnya, kan perawat sudah ada spesialistik kan, spesialistik di bagian pediatri. Misalnya, jangan perawat di bagian, dia emang sebenarnya di bagian kegawat daruratan bedah gitu kan. Orangnya, Anda tahu kan, yang namanya kalau dokter bedah dengan dokter penyakit dalam, itu untuk melihat karakternya udah beda. Ya kan? Anda paham kan? Penyakit dalam atau dokter anak gitu kan. Udah mah kadang-kadang rewel, every detail ya jelas. Karena kan pasiennya juga kadang-kadang ibu-ibu muda yang nggak ngerti apa-apa. Atau belum siap merit, disuruh merit. Karena dengerin tetangga gitu. Daripada tetangga ribet, daripada kita halal bihalal diomong sama orang, udah deh merit aja deh gitu kan. Tapi akhirnya anaknya belum ready. Baby blues, emang kasus baby blues dulu-dulu zaman sebelum Masehi itu ada? Kayaknya enggak deh.
Baru sekarang aja istilahnya. Kalau gimana? Ah, oke, oke. Tidak dieksplor pada saat dulu. Sekarang dieksplor sampai ada yang rame ibu-ibu mau buang anaknya ke kereta api waktu itu. Ya kan? Kasusnya rame kan. Tapi balik lagi, eh, kalau kasusnya tumbuh kembang kayak gini, kayak tadi saya bilang ya, kalau bedah mereka akan lebih sangat tegas. Anda nggak bisa namanya ini bahan mau dipotong atau nggak dipotong. Tapi kalau penyakit dalam akan banyak pertimbangan karena you nggak bisa melakukan suatu tindakan. You cannot open that. Tapi kita bisa menelaah sampai kemudian nanti menentukan ini yang dipakai. Berarti mereka akan orang menjadi sangat detail. Maka nurse yang kita siapkan juga detail dong. Bukan yang sembarang, udah ini tinggal ditutup aja dan segala macam. Enggak. Bedah untuk rekonstruksi pun akan sangat berbeda. Karena dia akan melihat sisi estetiknya. Bedah onkologi, mastektomi, potong. Potong segala macam. Tapi rekonstruksi kan mengembalikan lagi estetik supaya dia kelihatan cantik lagi. Dengan payudara yang apa namanya utuh kanan dengan kiri. Gitu. Jadi akan sangat berbeda. So kalau pet sauce disiapin, nurse disiapin, apa lagi? Detail. Kita mau bikin nih, gitu kan? Di rumah sakit MMR tipe B, pelayanan anaknya sudah ada dan segala macam. Tapi kita mau bikin klinik tumbuh kembang. Oke, terapis, terapi bicara dan segala macam segala macam. Oke, oke. Biasanya dari rehab medik atau dari fisioterapis bisa. Apa lagi? Oke, konsultan untuk pediatrik, psikolog. Berikutnya, detail loh ya. Anda cuma ngomongin SDM doang. Hmm, 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 Kalau untuk anaknya gimana interiornya? Hitam dan putih. Oh, enggak ya, enggak ya. Apa nih? Oke, apa namanya? Istilahnya kita bilang namanya interior. Ah, atau sarpras ya istilahnya ya. Kemudian apa lagi? Ya, masuk interior. Mainan anak, mainan ramah anak. Ah, ramah anak dan hati-hati dengan kasus apa namanya? Choking hazard karena anak-anak takutnya nanti nelen terus kemudian jadi masalah. Berikutnya, bisa, bisa. Daya tumbuh kembang kalau seandainya anaknya itu ternyata makan yang ngaco, otomatis kan perlu bagian ini ya, dietitian misalnya, oke, atau registered dietitian bisa juga. Apalagi apa namanya jam operasional, ya, oke. Oh, kok ngomongin jam operasional? Emangnya harus jam berapa? Kita breakdown. Yes, yes. Nah, gimana? Ibu-ibu nih, oke, jam? Nggak, ini bebas. Jadi Anda bisa punya banyak pilihan. Kalau ngomongin orang pulang kerja, ya kalau orang tuanya kerja. Kalau ibu rumah tangga nganggur. Nah, Anda paham maksud saya? Jadi kita breakdown. Oke, jam operasional mau jam berapa? Sebut aja. Tadi ada sebut weekend. Sebelumnya, pagi mau jam berapa? Sebut. Oke. Hari apa sampai hari apa? Nggak apa-apa loh. Ini kan Anda kan harus menyesuaikan dengan ini dan ini nanti. Nggak apa-apa. Ngomong aja. Everyday ya. Oke. Hmm, Weekend? Mhm. Hmm, hmm. Oke. Weekend. Oke. Kemudian, weekend lebih lama apa itu? Oke, 8 sampai 11, 15, 17. Oke, ini jam. Apa lagi? Ada ngomongin harga nggak sih? Itu gratis. Harga ya. Oke. Nanti harga. Nanti ngomongin harga, harganya gimana? Anda menyebut kata harga dari mana? Dasar penentuan harga.
Oke, oke, nggak apa-apa. Itu nanti kan ada caranya sendiri kan. Terus setelah itu unit cost aja. Mhm, mhm, mhm. Tahu dari mana harganya kompetitor segitu? Nah, that's it. Kalau enggak kan otomatis kita cuma, oh ya unit cost kita sekian. Karena dokter anak itu khusus profesor, guru besar, dokter dan segala macam. Maka harganya sekian titik. Yang sebelah sana bukan guru besar. SPA aja. Tanpa K. Harganya standar, tidak mahal. Pembukaan layanan kamu bilang jam segini. Sorry, Anda bilang jam segini. Dia buka kalau pagi, istilahnya tumbuh kembang dan segala macam. Anak-anak bisa bangun pagi jam berapa sih? Ada yang bangun pagi lebih pagi? Jam 6. Ada anak yang bangun pagi ikutan sholat nggak? Ya, bangun pagi ikutan sholat jam setengah 5. Pernah ada. Jadi otomatis, dan anak itu kan definisi sampai umur 18 tahun kan. Tapi biasanya butuh tumbuh kembang umur berapa sih? Hah? Ya, preschool. Preschool bangun paginya jam berapa? Hmm. Hah? Ya? Jam 5 udah bangun. Oke. Kalau seumpama gimana? Jam 11 sudah tidur. Oke, tapi goal kita mengambil mereka untuk berangkat kan. Kalau ternyata kompetitor dia bukanya dari jam dan ternyata jam 8 mamahnya harus kerja. Dapat nggak? Anda kalah. Anda apa maksud saya? Iya, ya tapi balik lagi. Kalau emang dia mau, ya kan? Tapi kalau ternyata kompetitor ini bukannya begini, dokter-dokter yang masih baru biasanya kan mereka senyumnya lebih lebar daripada Joker ya. Ya kan, karena mereka mencari pasar gitu kan, gimana caranya gitu kan? Ya ini cuma ini nih, sorry ya, saya tulis segini. SPA masih fresh grade, tapi kemampuan ininya bisa bagus. Tapi karena ini di jam yang pagi, kita kasih harga sekitar mungkin ya 5% lebih tinggi daripada standar konsul dokter yang lain. Tapi kita dapat karena mereka mau di situ. Atau ini katakan tumbuh kembang ya. Rumah sakit Mantirapi dulu membuka layanan klinik jam 5 pagi untuk spesialis anak karena dulu kan belum ada JKN dan yang lain-lain. Ya, UGD dan segala macam masih untuk kasus gawat darurat yang bahaya. Banyak orang maunya yang ke poli biasa gitu. Mereka buka di jam 5. Kenapa? Sasarannya orang-orang toko Malioboro. Toko Malioboro buka toko jam 8, jam 7. Jadi kalau anaknya malam sakit, di kepala dia kan, gua mau ke dokter besok. Sepagi mungkin yang bisa. Anak kan tidur, it's okay kan, bangunin aja. Mau kamu lagi sakit kok. Anak itu kadang-kadang, kalau dalam kondisi, kita nggak usah ngomongin tumbuh kembang ya, kita ngomong anak-anak bayi kecil. Mereka kan somehow tidak ada yang namanya apa sugesti dengan dokter. Iya kan? Kalau dosisnya tepat, tepat dosis, tepat obat dan segala macam, biar turun dia lagi demam, digendong, dia nggak perlu lihat dokter, dia akan turun panasnya. Jadi sejauh dia bisa menangkap pasar untuk dapat, dia akan dapat. Mereka buka jam 5 pagi rumah sakit waktu itu, dan mereka juga membuka pelayanan 2 jam sekitar jam 9 sampai jam 11 malam. Tutup toko. Karena harapan mereka dengan tutup toko, kami ada di situ untuk Anda. Nah itu kan kita nggak tahu, beda loh. Hong Kong dia tutup toko jam 11, jam 12 malam. Karena mereka ada pemikiran orang takut kalau bekerja pulangnya terlalu gasik, terlalu awal, mereka malu. Maka Singapura beberapa toko jam 12, jam 1 mereka tutup. G2000 Hong Kong dia bisa tutup jam 1. Kenapa? Karena G2000 itu menyasarnya kan orang kerja. Orang kerja baru pulang jam 10, jam 11, maka toko tutup jam 1. Wajar dia bisa beli baju. Saya beli baju ini di Hong Kong jam 12 malam. Karena pada saat waktu itu ya, dan mereka nggak ada diskon, tapi maksudnya mereka benar-benar menyasar. Kalau kita di sini kan nggak. Jam 10 kurang seperempat udah pada kukutan. Kalau udah ada yang mau datang kayak, ya kita udah mau tutup nih, registernya udah tutup alasannya. Jakarta, Emporium Fluid Mall, 10 kurang 5, baju Samuel Kevin, harga 700.000. Mereka betul-betul ngepuk-puk beneran. Karena lumayan dengan sekali orang beli 2 baju, 1,4, income mereka lumayan loh. Dan meskipun mereka sudah, toko-toko lain udah tutup gitu kan, jam 10.15 tetap mereka layanin. Karena begitu ini betul-betul income. Mungkin mereka menggunakan sistem remun. Bisa jadi. Jadi satu baju, kamu akan dapat 2% dari baju itu. Wah, mereka akan semangat. Kalau enggak, modelnya kayak, sorry ya, mungkin tipikal ya perawat dan segala macam, ada beberapa yang banyak sedikitnya pasien tuh kita tuh sama aja dok nasibnya. Ada kan? Jadi kalau bisa udahlah, nggak usah gitu. Padahal sebetulnya kalau mereka masuk income kan buat rumah sakit. Jangan ngomong BPJS, kita ngomongin fee for service. Maka itu jadi income. Nah karyawan kita kadang-kadang memang sense of belonging-nya masih sangat kurang. Sehingga dokternya kepengen nih, seneng sih. Ya jelas dia udah dapat pemasukan kan. Tapi setinggi apapun pemasukan dokter, tidak berpengaruh terhadap pemasukan saya sebagai seorang tenaga admin. Nah itu
Harus dipikirkan. Tapi saya balik lagi di sini. Saya melatih Anda untuk bisa berpikir apa sih yang sebetulnya harus kita persiapkan untuk melawan kompetitor. Gitu. Maka di sini nanti ada tren untuk melawan kompetitor. Ini belum kita ngomongin tesis. Nanti kita akan ngomongin tesis di yang tengah-tengah supaya implementasi Anda gimana. Oke. Tapi harapan saya stop sampai di sini. Harapan saya Anda paham maksud saya gimana dengan harga dan segala macam. Terus kemudian kita lihat harga pasarannya berapa. Ada yang bilang bahwa sebetulnya kita nggak perlu terlalu apa takut dengan masalah harga sejauh kita punya pelayanan yang bagus. Tapi kan nggak jomplang juga, ya kan? Kalau jomplang ya susah. Tapi kita jangan pernah takut dengan yang namanya kita dealing dengan harga. Apalagi kita punya kualitas, kualitas gitu ya. Oke, saya cut sampai di sini. Kemudian yang kedua ini kebetulan ibu-ibu semua. Bapak-bapak tolong mengikuti ya, karena yang kedua ini ngomongin soal, waduh, nih layanan estetik di rumah sakit, bukan di klinik. Apa yang harus kita siapin? Oke. Ya. Oke. Harus konsultan dermatoestetik? Jogja cuma punya 3 loh. Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Konsultan estetik, Kak. Oke. Kan ada konsultannya juga. Oke, apa lagi? Apa lagi? Oh, kalau seandainya mau melakukan tindakan, ngurus bedah, melakukan tindakan ekstraksi komedo gitu kan. Wah, bisa disilet-silet semua gitu. Ya, nurse ya, harus dipersiapkan. Oke. Apalagi? Ini rumah sakit loh, bukan klinik. Jadi dalam arti kata supaya orang yang datang dia merasakan pelayanannya kemudahan-kemudahannya tetap harus kayak klinik gitu kan. Tapi pelayanannya advance. Interiornya mesti gimana? Kayak bangsal bedah gitu. Oke, oke. Apa? Hmm. Oke. Harus nyaman ya. Nyaman. Warna, pemilihan warna? Oke. Asik kalau ngomong sama ibu-ibu, paham ini. Bapak mana paham beginian? Saya sukanya warna begini dong. Oh, nggak bisa. Terus kemudian, nuansa warna, tadi bilang apa? Pastel. Sebut pastelnya apa aja? Oke. 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 Kuning, cerah ya. Oke. Kemudian, saya amazed di sini Anda tidak ada yang menyebutkan nama feminim. Warna feminim. Bukan pink, bukan ungu, dan segala macam. Nggak, no. Saya amazed, kenapa? Karena ini warna netral, sehingga laki-laki pun bisa datang ke sini. Paham ya? Orang datang, saya langsung sebut ya, kalau marketing kita sering kali sebut-sebut nama merek. Orang datang ke Natasha Skincare. The name of the Natasha, warna yang kayak fuchsia, pink, dan segala macam, tapi laki-laki yang datang, ya mungkin Ivan Gunawan nggak malu. Gitu kan? Tapi kalau seandainya bapak-bapak, misalnya namanya Bapak Bapak Anto Suhadi, gitu kan? Terus kemudian pada saat mereka memanggil nama, itu kan namanya manggilnya keras kan? Bapak Anto Suhadi. Gitu. Saya sebagai laki-laki ya, kalau seandainya dalam kondisi begitu, ada feminisme di situ, kita merasa kayak, makanya beberapa kasir tulisnya manggilnya nomor kan, nomor sekian. Tapi kalau klinik kan biasanya kan tidak nomor, dipanggilnya nama. Nah, orang akan merasa sangat tidak nyaman dengan kasus seperti itu. Tapi ini pemilihan netral. Jadi layanan estetik sebetulnya dengan SPKK yang modelnya kayak gitu, kalau bisa ada SPKK yang laki-laki, akan bisa men-setting bahwa this is neutral. Tapi kalau kita membuat layanan khusus for men, Jakarta kan lagi tren. Sebelum saya ke sini 14 tahun yang lalu, itu di Taman Anggrek ada estetik for men. Tapi yang datang pun laki-lakinya juga nggak banyak. Padahal kalau dia membuka untuk perempuan, banyak juga yang datang gitu kan. Tapi karena dia sudah membatasi, menutup sebagai format. Oke, kita lanjut ke sini. Interior dan segala macam. Kemudian ada tambahan lagi? Yes. Oke. Sore jam, sebut jam. Oke. Sampai 21. Hari apa aja? Oke.
Oke, pagi sampai siang jam? Besok. 10.13 Indonesia Merdeka, 10.10. Oke lah, ya. Range-nya ini sampai siang. Untuk weekend ya. Kenapa weekend diambil jam segini? Terserah. Ah, oke. Ini weekend ini hari apa? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Oke. Jadi Minggu Anda menyatakan lebih baik tetap akan ada pelayanan. Sore jam? Oke. Ini dalam weekend ya. Sampai 17. Oke. Malam? Oke, ya nanti ada dokternya kan. Enggak. Apa? Tapi ini kan prinsipnya kita tidak membahas tentang dokternya mau atau enggak. Tadi meskipun saya nyentil sedikit, tapi kita ngomong sebagai manajemen, Anda melihat dasarnya melakukan ini kan sebetulnya ada. Enggak? Kenapa di operasional 1821? Mhm. Mhm, mhm. Itu kan ada klinikanya, cuman ada beberapa sejawat itu yang komplain karena kenapa kok bukanya itu di jam kerja, jadi sehingga mereka tidak bisa ke sana. Tapi jawaban dari mereka yang bekerja, para dokter dan segala macam, mereka akan bilang ya saya kan kerja di jam kerja. You know what I mean, ya kan? Tapi ini terjadi, not only in Sarjito, even in my hospital. Itu terjadi. Kami buka jam 10 sampai 12. Aneh kan? Siapa yang mau datang? Sehingga pada saat waktu itu utilisasinya tidak bagus, jarang yang datang, ya tim dari direksi bilang, loh kok nggak banyak yang datang? Ya iyalah, kamu buka jam segitu. Siapa yang mau datang? Ini, Anda tidak perlu sekolah MMR loh untuk memahami ini. Anda aja belum lulus. Tapi Anda bisa tahu. Sehingga apa? Hal kayak gitu kan betul-betul untuk dipahami. Karena apa? Anda kan sebetulnya secara nggak langsung pengguna estetik. Saya tanya langsung sama Anda, mencari data sama Anda. Bukan sebagai pemikiran saya sebagai seorang manajemen, saya pakai. Emang orang-orang yang di sana, dia nggak paham tentang begini. Mungkin dia paham, tapi dia nggak bisa mengimplementasikan. Karena dia merasa apa? Ego. Saya kerja di jam kerja, ya saya mau di jam segini. Titik. Akhirnya apa pasarnya? Emang mereka kalau sore pada kemana? Dokter-dokternya. Di sini kan? Di sini kan? Nah, akhirnya gini, saya nggak ada urusan dengan mereka mau pagi sore di mana dan segala macam. Tetapi masalahnya adalah kalau kita bicara masalah bisnis, kita mesti melihat yang menguntungkan tempat kita dong. Anda tadi bilang bisa jam segini, karena apa? Orang kerja bla 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 dan segala macam segala macam. Anda nggak perlu sekolah buat ngomong kayak gitu. Bisa paham, karena itu sense. Meskipun sense itu ya konsultan tetap membutuhkan sense, tetapi pada akhirnya kita tetap membutuhkan data by research dan segala macam. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi sense itu tetap harus ada. Maka beberapa konsultan kita diminta, kalau saya pribadi, seringkali kalau saya diminta, kita memberikan sense dulu, after itu kita berikan data yang riset dan segala macam. Mau yang seperti apa? Risetnya kayak gimana? Nanti kita bahas. Tapi paling nggak kita lihat. Oh iya, jangan lupa dengan kompetitor. Ini kalau saya bikin rumah sakit dengan caranya begini, saya ngelawan depan, mestinya saya menang dong, logikanya. Karena saya bisa mengambil di mana mereka sedang pulang kerja, ya kan? Ya kalau jam segini, ya kalau seandainya mereka levelnya kayak Jakarta misalnya. Ini kan kalau jam 18, orang kan pulang kerja jam 4 sore. Anda buka jam 18. Ya beberapa orang bisa pulang dulu ke rumah, mandi, kemudian ke dokter. Tapi ada kalanya orang mau sekalian kotor. Sehingga dengan kita buka dari jam 3, masih bisa. Gitu loh. Tinggal siapa dokter yang mau, dan segala macam, dan segala macam. Buka weekend, bisa. Nih, saya bilang, 9 sampai 12. Kalau ini bukanya bukan di klinik estetika, sorry, bukan di rumah sakit, tapi bukannya di mall, 9.12 yang datang siapa? Hari Minggu. Hari Minggu orang yang datang ke klinik estetik jam 9 sampai jam 12. Kira-kira siapa? Ya? Out of the box banget nih. Saya masih belum pernah kerja, tapi yang di Oke. mall Nah, 9-12 langsung cek. oh,
jam-jam tapi jam 11 tapi itu sih juga masih sepi. Oh. Hmm, 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 hmm. Iya, Baru atas yang buka. Oke. Di mall yang punya gereja. oh, kalau itu ya. Iya, ya. Umat Kristen. Umat Katolik nggak boleh di gereja di mall. Kita nggak punya gereja di mall. Tapi yang jelas iya itu. Tapi itu pasar, teman-teman. Itu pasar. Mereka pulang gereja, ya kan? Biasanya kan jajan kan? Nah, kemudian mallnya ada kan beberapa mall sekarang dipakai. Balai Sarbini dipakai buat gereja loh. Saya baru pulang dari Jakarta kemarin. Baru pulang di Jakarta, tempat yang biasa kita nonton Indonesian Idol, teriak-teriak Delon, teriak-teriak Joy dan segala macam itu. Zaman saya masih muda di Papua, itu kalau kalau di sini kita American Idol Indonesian Idol jam 9 malam ya, jam 10, sekarang kan jam 12. Jadi kita tuh matiin genset supaya bahan bakar masih ada jam 12 malam nyalain jedet gitu kan sampai jam 2 kita nonton gitu kan. Sudah nonton tiba-tiba di pending lagi sama si Daniel kan. Ya, kita saksikan lagi minggu depan. Sialan, siapa yang menang gitu. Jadi istilahnya adalah mereka ada beberapa tempat yang diutilisasi pagi dan segala macam kemudian kita bisa buka dan mereka tuh pasar kita. Mau gimana tuh pasar kita? Anak-anaknya pada jajan, papanya jajan dan segala macam, si mamanya kontrol ke dokter, mau treatment, mau apa, mumpung sekalian deh, sekalian di mall dan segala macam. Tuh. Kalau mereka ada pasangan, ada anak. Kalau mereka nggak ada anak, dia pacaran dan segala macam, ya kadang-kadang istrinya juga nyuruh cowoknya, yuk ikutan sekalian. Bisa, bisa juga. Bisa. Ada kalanya mereka juga bisa. Maksud saya gini loh, kalau kita ngomongin soal pasar, kita membuka segala macam yang memungkinkan untuk beli kita punya produk. Gitu. Jadi nggak cuma kita maunya begini, saya maunya seperti ini, dokter cuma begini nggak. Tapi ada beberapa hal yang bisa dipakai. Ini hanya untuk triggering teman-teman sekalian supaya melihat bahwa nih dari tadi yang saya ngomong sebenarnya utamanya kan lebih ke arah sini. Kalau bikin tumbuh kembang, kalau bikin apa klinik estetik, tapi nggak ada orang yang mau beli, sama aja bohong kan? Bikin pelayanan tumbuh kembang untuk ibu, untuk bapak yang punya anak-anak usia sekian 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 sekian, kemudian bikin pelayanannya di daerah misalnya eh, apa namanya suatu daerah komunitas yang di sana banyak biarawan dengan biarawati. Ya mereka nggak punya anak, terus bikin layanan tumbuh kembang di sana kan ngaco. Jadi maksud saya gini, kalau target marketnya kita nggak ada, maka kita nggak bisa. Nah, target market ditentukan dengan segala macam yang ada di sini. Faktor geografik, posisinya di mana. Kita bikin klinik tumbuh kembang, rumah sakit, lokasi di Pakem Sleman di atas sana. Loh, di sana mbah-mbah, simbah-simbah dan segala macam itu nggak ngurusin kayak gitu ya. Ya kan kita lihat faktor geografiknya. Kita bikin di pusat kota, di rumah sakit di pusat kota dengan mudah. Atau kita bikin di tempat yang misalnya transportasi umumnya gampang. Contoh misalnya kalau kita di Singapura, kita bikin tempat yang accessibility-nya mudah. Kita bikin klinik untuk geriatri. Tempatnya pakai tangga, nggak ada lift. Ya gimana sih oma opahnya mau naik. Ya. Tapi kadang-kadang ini nggak diperhatikan. Asal aja dia bikin dan segala macam, accessibility nggak dilihat. Psikografik ya gampang lah ya, sosiografik, demografik, behavioral dan segala macam. Behavioral tadi saya bilang, kalau ternyata memang mereka nggak butuhkan layanan estetik dibikin di Jakarta mintanya untuk getok tular, mulut ke mulut, mouth to mouth, mulut ke mulut di Jakarta di Pluit, Pantai Nakapuk tempat saya dulu di sana, gitu. Saya nge-gym bareng sama tante-tante di situ. Ya kan, tante-tante duduk di sini, kitanya di sini, gitu kan. Hari ini dia ngomong itu, minggu depan ngomong hal yang sama, dengan saling pamer, harganya lebih mahal. Saya botox di dokter ini, lulusan Singapura, hebat itu, 5 juta. Oh iya, minggu depan akan ada ngomong, dia lulusan Amerika loh, 8 juta. Lu berapa 5 juta? Gue 8 juta. Mulut ke mulut, dia bisa pamer kekayaan. Itu nggak berlaku di Jogja. Karena di sini pada saat mereka botox, mereka akan bilang, saya hanya dengan air wudhu. Sehingga muka saya kencang. Dari mana ceritanya? Terus cara getok tularnya gimana? Karena itu pelayanan yang betul-betul, pelayanan yang premium, dan beberapa orang masih malu. Contoh, ini Tompi yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong. Secara dia seorang dokter bedah plastik. Dia bilang, kalau Indonesia, orang ada operasi plastik dan segala macam, misalnya ngomongin hidung, misalnya ngomongin dagu dan segala macam, mereka masih diem-diem dan malu-malu. For some people, Boy Williams, dia menghabiskan uang berapa ratus juta untuk hidung, dan memang hidungnya dia bagus sekali. Itu pun hanya sedikit orang yang berani speak up, ngomong begitu. Tapi di luar negeri, Anda berani operasi plastik, you have money, man. Status sosialnya berarti tinggi. And it's okay, nggak ada masalah. Kita di sini terlalu banyak yang kode seperti itu. Sehingga apa? Untuk travel medicine, operasi plastik dan segala macam di Indonesia, ya nggak salah aku di mana namanya? Either itu Korea atau Thailand. Karena di sini masih ada stigma. Akhirnya orang-orang kita perginya ke sana.
Dan travel medicine Indonesia mereka kepengennya adalah supaya orang Thailand datang ke sini operasi di sini. Ya kagak mungkin. Tapi itu yang diomongin. Itu yang selalu diomongin dalam travel medicine. Dasar pemikiran travel medicine kan di situ. Kenapa orang luar nggak mau berobat ke Indonesia sih? Kenapa Yogyakarta nggak bisa bikin supaya orang Jakarta yang mau operasi APP datang ke rumah sakit anti rapi? Ya kagak mungkin. Jakarta ada Pondok Indah. Orang yang mau travel kemudian operasi, artinya mereka yang punya duit kan. Kenapa saya harus operasi kemudian ke rumah ke tempat di luar sana yang katanya bagus di daerah non Jakarta, sementara di Jakarta guru besarnya juga ada di sana. Kenapa saya harus pergi? Akhirnya konsep itu nggak nyambung. Meskipun saya sekarang nanti kan ada acara Ikatan Alumni MMR mau acara yang bulan Juli di Bali itu kan, kita ngebahas tentang travel medicine dan segala macam. Saya diminta untuk ngomongin soal travel medicine. Saya juga punya konsep. Tapi konsep saya adalah bukan untuk mereka Jakarta datang ke Jogja. Enggak. Konsep saya adalah orang sekitar Jogja, Jawa Tengah, yang mau berobat. Contoh ya, Pekalongan. Jangan kau datang ke Purwokerto. Jangan kau datang ke Semarang. Datanglah ke Jogja. Tapi dia regional. Nggak mungkin saya membuat orang dari Pekanbaru datang ke sini. Nggak. Pekanbaru punya awal bros. Tipe A, swasta. Ngapain mesti ke Jogja? Gitu. Tapi saya mencari orang regional ke sini. Kerjasama dengan siapa? Dengan hotel misalnya. Hotel kan ada hotel cabang Pekalongan, cabang Tegal. Kita punya cabang di sini. Kerja, bikin bundling paketnya. Oke, dengan harga sekian, oke lah, nggak usah ngomongin operasi. Kita ngomongin aja medical check up dulu. Medical check up dengan yang nggak ada di sana. Kalau medical check up-nya ada cuma EKG doang, ya sama aja bohong. Ngapain gue jauh-jauh gitu kan? Tapi itu yang tadi kita melihat, dengan demikian kan Anda mesti paham. Mesti lihat pasarnya dulu, Pekalongan tuh punya apa sih? Gimana kalau Eko? Eko nggak semua tempat punya. Mungkin Purwokerto only some parts punya Eko, tapi nggak semua punya. Nah, tapi orang medical check up ke rumah sakit pemerintah, saya mau ke medical check up, saya akan datang ke rumah sakit Sarjito untuk medical check up. Belum tentu Anda punya keluarga mau. Medical check up di Jogja, aku mau datang ke rumah sakit PK Muhammadiyah. Oh fine, mereka akan mau. Dibandingkan datang ke rumah sakit pemerintah tadi. Sekalian jalan-jalan. We make the package and we bundle. Untuk itu dia pakai. Tapi apa? Karena kita punya target marketnya siapa? Yang mau kayak gitu ibu-ibu yang jalan-jalan. Karena bapaknya kerja. Ibu-ibunya jalan-jalan. Berarti itu apa? Biasanya istri Bayangkara, Bayangkari, keluarga Bayangkari, ya, korpri dan sebagainya yang bapaknya kerja, istrinya nggak ngapa-ngapain. Atau pengusaha-pengusaha misalnya apa? Daerah Cepu dan segala macam kan Pertamina ada istri anggota Pertamina. Berarti kita bisa datengin mereka pada saat arisan, kita bikin acara di sini, kita bikin supaya mereka nggak usah ke Purwokerto, supaya mereka nggak usah ke Semarang, datangnya ke Jogja. Nah itu sistematika regional travel medicine yang harapan saya bisa saya angkat nanti di Bali gitu. Karena orang terkesima dengan apa itu namanya Thailand, orang terkesima dengan the magic of Bali yang merasa kalau orang bisa datang ke Bali untuk itu mereka juga bisa datang ke Jogja. Belum tentu. Bali itu punya magic yang nggak bisa diomongin loh. Tapi orang juga tidak datang ke Bali untuk operasi APP kan? Ya bukaan momentum dan segala macam kan sekarang lagi rame kan dia jual karena kan dan berapapun orang biasanya mau bayar, even dia pasien BPJS dia tetap boleh bayar kan untuk bukaan momentum kan karena ya anak kan lahir sekali seumur umur, maksudnya dia kan itu untuk yang terbaik. Terus kalau kakaknya dapat video kayak gitu bayar mahal, terus begitu nanti 2 tahun lagi ngelahirin adiknya, masa adiknya nggak mau divideoin? Pasti kan juga akan lagi, dan itu kan akan membuat kita untuk flop. Nah, balik lagi ke arah target market. Kalau Anda sudah bisa dapat ini semua pada saat riset pasar nanti, nah, kita perlu membedakan pada saat nanti orang ngomong, dok, bedanya apa sih target market dengan target audience? Nah, ini bedanya ada di sini. Audience itu, kita lihat yang sebelah kanan ya. Karena seringkali pada saat kita ngobrol, baik itu kadang-kadang beberapa dosen atau teman-teman saya, kadang-kadang saya sendiri pun sering keliru saat kita membedakan target market dengan audience. Nanti pada saat Anda juga melakukan penelitian, kalau tiba-tiba ngomong, hati-hati dengan definisi ini. Kalau audience, kita biasanya untuk program tertentu, intended audience, tapi levelnya adalah luas. Namanya adalah audience. Audience yang akan hadir di sini, dia sifatnya akan jauh lebih luas. Kita mesti menentukan dulu target audience. Sementara kalau target market adalah consumersnya yang interested dengan kita punya bisnis. Parents between age 25 sampai 45 tahun. Jadi kalau kita lihat di sini audience memang cenderung lebih luas, kemudian target marketnya adalah yang akan lebih fokus. Tapi ingat, dia yang interested dan dia mau beli. Percuma kalau kita bikin begini-begini, ternyata kita nggak ada yang beli. Ya agak repot juga. Maka kalau kita lihat target audience dengan target market, kira-kira yang akan lebih spesifik yang mana? Target market. Market yang akan lebih dominan. Anda menentukan usia. Nih, kalau di sini. Kalau Anda mau buat seperti ini, berarti sebetulnya usia Anda mau berapa sih?
Gitu. Itu kan juga menjadi range di situ. Kalau ternyata kita membuat, saya lebih banyak pada saat waktu saya studi estetik dulu, kita lebih banyak ngomongin di acne terapi. Berarti usia saya adalah pasien yang kasusnya jerawat usia remaja, muda, meskipun ada beberapa kasus acne tarda. Acne tarda itu pada di atas usia 50 tahun dia baru jerawatan, tapi paling tidak adalah usia muda. Kalau usia muda berarti produk harga kita tidak bisa terlalu mahal. Lain kalau kasusnya flek. Orang bisa bayar berapapun untuk flek karena rata-rata flek di usia ya usia usia lebih lebih tua daripada usia kasusnya jerawat. Sehingga kasus flek itu mereka sebetulnya sudah punya income, sudah settle. Ya, settle atau tidak kan sebetulnya relatif ya. Ya, yang muda-muda jadi crazy rich juga banyak gitu kan, yang punya jet pribadi, yang punya apa dan segala macam gitu kan. Ya banyak juga. Tapi biasanya mereka-mereka yang punya jet pribadi mukanya juga nggak bermasalah loh. Saya juga bingung kasusnya. Saya yakin nanti tidak pernah lihat Sandra Dewi jerawatan. Dan Harvey. Ya, Sandra Harvey itu dia married 2016, saya yang nyanyi di Jakarta. Jadi I really know apa namanya pasangan ini, dan kemudian mereka married 1 tahun setelah Glenn Chelsea married. Glenn Chelsea married pun saya yang nyanyi. 1 tahun satu itu. Jadi waktu itu Glenn Chelsea dia married di Katedral Jakarta. Kami yang nyanyi di sana. Kemudian yang baca lektornya itu adalah Sandra Dewi dengan bukan. Harvey belum di situ waktu itu. Belum. Sandra Dewi sama yang botak podcast itu loh. Deddy Corbuzier. Dulu ya, dia dulu masih Katolik. Ya dia yang baca di situ berdua di situ. Terus semua tuh artis semua yang datang. Nah, begitu setahun kemudian Sandra Dewi, kemudian dia merit di situ dengan semua ya pakai vendor semuanya kan. Tapi waktu itu kami yang tidak mau diminta untuk jadi vendor. Karena kita ya kita juga para penyanyi kan mau dibayar, nggak mau digratisin, enak aja gitu kan. Ya, itu. Tapi waktu itu kan pakai Bright Story kan. Bright Story di Facebook dan segala macam rame dan yang lainnya. Saya lucu kan waktu itu saya stay di hotel, dari hotel kemudian saya ke katedral. Pas saya balik ke hotel tuh kan masuk ke live Facebook. Nah, orang-orang di hotel reception tuh pada bilang, kok bisa nyanyi ya tadi di sana. Jadi itu cukup ramai. Tapi balik lagi, karena target audience, kalau seandainya kita atau target audience orang tajir misalnya. Target marketnya adalah orang tajir di area mana. Maka cara merekanya akan bisa berbeda daripada mereka-mereka yang sebetulnya tajir atau OKB tajirnya nanggung. Kalau OKB tajirnya nanggung, berapapun harga saya bayar, yang penting murah. Mau kadang-kadang tuh panjang urusannya. Tapi kalau seandainya mereka betul-betul dia punya uang, biasanya mereka tidak akan terlalu banyak bicara, tapi mereka langsung, nah ya itu target market. Kita masih harus tahu dulu. Kadang-kadang kita um, zaman tahun apa ya namanya zaman tahun 50 saat waktu itu Belanda di Indonesia sudah selesai, agresi militer Belanda sudah selesai. Waktu itu tuh banyak uh, apa namanya problem di mana Belanda itu susah masuk ke Indonesia, visanya dipersulit waktu itu. Karena kan habis agresi militer. Habis agresi militer, Belanda mau masuk lagi nggak bisa. Sehingga beberapa misionaris, terutama yang dari Jerman mau ke Indonesia, dari Belanda mau ke Indonesia dipersulit. Maka kenapa Romo-Romo Yesuit waktu itu yang masuk ada yang dari Jerman? Karena Jerman open langsung. Silakan kalau Anda masuk ke Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan dan segala macam. Nah, pada saat itu yang masuk adalah Romo Franz Magnisuseno. Dia ahlinya yang belajar tentang Nazi. Komunisme. Sehingga pada saat you mau melawan komunisme apapun di sini, you harus punya orang yang belajar tentang komunis dong. Supaya you tahu gimana caranya. Nah, kita di sini juga sama teman-teman. Kalau kita mau ngomong soal target market, kita mesti tahu dulu mereka-mereka nih orang tajir itu maunya apa sih? Dia mau yang parkirnya gampang, dia mau yang semuanya serba mudah, dia nggak mau lama karena dia mau waktunya cepat dan segala macam. Beda dengan kasusnya tadi apa namanya orang tua yang punya anak dan segala macam. Itu akan punya marketnya sendiri-sendiri. Atau kita promosi pakai IREX. Yang kemarin lagi ramai kan mengakhirkan dengan IREX. Dengan IREX, jadi hanya sebentar saja mereka bisa langsung pulang. Nah, tapi kasusnya akan berbeda kalau orang kena appendicitis, belum sehat betul, sudah disuruh pulang. Karena kita belum sehat kok kita sudah suruh pulang, apa kita diusir? Itu kan pertanyaan pamungkas dari mereka yang kadang-kadang dengan BPJS Kesehatan. Tapi kalau seandainya yang IREX itu kan mereka sebisa mungkin cepat pulang. Kita mau nyusuin di rumah, keluarga dan segala macam gitu. Nah, itu kan IREX itu kan sebetulnya BPJS juga menanggung. Dengan demikian kendali mutu biaya jadi lebih bagus kan? Stage-nya sebentar gitu, nggak ada lama. Tapi yang IREX itu boleh nggak beli bukaan momen untuk foto untuk anak-anak dan segala macam? Boleh nggak? Boleh banget. Tidak termasuk iur biaya, wong itu di luar bundling package kan nggak ada masalah. Sehingga kalau ini adalah diaturnya pakai apa namanya pakai BPJS Kesehatan melahirkan, terus kemudian dia bukaan momen mau pakai harga, ya otomatis harganya kita harus mengatur yang jangan terlalu wow banget. Bukaan momen dari bapaknya masuk di syuting cekrek-cekrek total 10 juta, ya nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Tapi kita mesti melihat
Berapa sih yang memungkinkan? Maka dari itu kan rapat kemudian bersama perlu memikirkan itu. Kalau kira-kira mereka adalah orang-orang tajir yang mau di situ, ya kalau memang kita mau market research, tanya orang tajirnya. Jangan pemikirannya para direksi yang kadang-kadang direksi juga perlu tahu pasar kan. Nggak paham seperti itu misalnya gitu. Pakai mobil susah begini-begini. Oh direksi naik motor. Akhirnya pemikirannya akan berbeda. Di bawah parkir mobilnya tuh susah. Direksinya nggak pernah parkir mobil di bawah, dia parkir di belakang. Dia punya segala macam VIP karpet merah. Saat turun nggak kehujanan. Tapi pasien kan enggak. Coba bayangin kalau seni lagi kehujanan, kita nurunin orang dan nggak ada lobby pakai kanopi, nurunin orang yang pakai apa namanya stroke. Waduh, kita mau ke rumah sakit dulu, stres duluan gitu loh. Pada akhirnya apa? Anda nggak dapet pasar itu, gitu. Kemudahan-kemudahan kayak gitu. Oke, saya lanjut ya. Paling nggak kita ini. Nah, ini poin-poin. Nanti Anda bisa lihat di slide, nggak masalah. Poin-poin tentang market research dari beberapa poin dari Kotler and Keller, punya Philip Kotler yang edisi yang tahun 2008 2006 pun sama modelnya, cuma mereka beberapa edisi di Indonesia kan. Tapi poinnya adalah di sini. Jadi pertama, yang nomor satu, Anda harus bisa mengidentifikasi masalah atau bukan. Maka dalam penelitian pada saat kita tesis itu pasti akan ditanya, and then problemnya apa? Tesis kan segitiga terbalik saat latar belakang, ditulis panjang lebar, terus masalahnya ada di mana? Ingat, pada saat nanti Anda menyusun tesis, saya selalu bilang, ini saya bukan melangkahi dosen yang akan ngajar tesis ya, tapi maksudnya saya pengen Anda bisa mendapatkan ini supaya nanti pada saat tesis nggak bingung harus kayak gimana. Ya kita kan apa namanya banyak sekali faktor aktivitas, takutnya nanti malah kita kelewat. 5 bisa dasarnya adalah kenapa kita mau melakukan penelitian itu saat kita menyusun tesis. Di latar belakang itu harus disebutkan. Kenapa kita mau melakukan penelitian itu? Yang kedua, kenapa kita mau melakukan penelitian itu sekarang, bukan tahun depan? Itu harus harus dijelaskan. Biasanya minimal kita pakai 5 jurnal, kemudian kenapa penelitian itu sekarang kita bisa pakai 2 jurnal. Mau jurnal bisa, mau textbook bisa, tapi beberapa fenomena-fenomena itu kan adanya kan di medsos ya. Fenomena kan sebenarnya bukan medsos, tapi kita bisa pakai yang bisa terpercaya seperti misalnya Kompas, Jakarta Post, Media Indonesia, bisa. Wikipedia jelas nggak boleh. Meskipun Wikipedia kadang-kadang ya bisa dibilang bisa jadi sumber juga kan Wikipedia ya. Ada Profesor Adi Utari ini ada di Wikipedia gitu. Tapi itu tetap nggak bisa untuk karya tulis ilmiah. Jadi kenapa Anda sekarang intinya adalah Anda harus bisa mengidentifikasi, oh ini loh masalahnya di sini. Saya mau ngelakuin tesis ini karena saya memberikan penelitian tentang ini. Marketing rumah sakit kenapa? Saya mau lakukan di rumah sakit saya. Karena selama ini ada orang yang tidak puas terhadap pelayanan dari rumah sakit ini, kemudian komplainnya banyak. Kenapa melakukan sekarang? Ya jelas, kalau kita menunda nanti sampai tahun depan, maka takutnya ini bisa escalate ke problem-problem. Contoh problemnya apa? Lihat di internet, rumah sakit ini dituntut, rumah sakit ini dituntut. Kan bisa. Nah, itu bisa menjadi sebuah pemikiran, menjadi sebuah latar belakang. Dan nanti kan prinsipnya kan adalah capstone project. Jadi kalau capstone project itu, harapannya yang Anda tuliskan itu berguna untuk rumah sakit. Berguna untuk instansi saat itu juga. Gitu loh. Sekali lagi, bukan masalah saya bilang Scopus itu nggak bagus, tapi kalau seandainya itu hanya berhenti pada Scopus, lu ngapain ngambil MMR? Mendingan ngambil di riset kebijakan, gitu kan? Gitu. Nah ini tapi ini kan untuk rumah sakit Anda ya. Identify and formulate the problem. Itu kemampuan untuk pada saat kita menelaah nanti membuat tesis atau kita di market research lah, kita tahu nih masalahnya ada di mana gitu. Kita bikin itu tadi misalnya market research. Kenapa? Karena kita bikin di sini tapi ternyata kok sudah menjalankan selama 6 bulan, kok pasiennya masih belum banyak. Jangan-jangan ada problem di obat. Tanyanya ke siapa? Ke dokternya atau ke pasien yang bisa kita tanya? Pasien bisa kita tanya, tapi itu part of the market research. Kita survei pasiennya, kita tanya, surveinya mesti kayak gimana? Mau kuantitatif, kualitatif, up to you. Nanti kita belajar di sini. Kemudian determine research approach and design. Rencananya mau kayak gimana? Mau pakai kuantitatif, mau pakai kualitatif, mau settingannya mau seperti apa, mau berapa lama dan segala macam gitu kan. Approach desainnya misalnya kita adalah ada yang pakai cross sectional, ada yang desainnya kita bikin nggak usah itu dok, kita desainnya adalah mau pakai observasi aja deh. Kita mau observasi, kita cuma mau lihat doang, kita nggak akan memberikan intervensi apapun, kita cuma mau tanya. Beda dengan intervensi. Kalau intervensi kita bikin sesuatu, kemudian kita sudah petakan, kemudian pasiennya maunya begini, langsung kita intervensi. Setelah kita intervensi, hasilnya gimana? Anda suka nggak dengan itu? Atau ternyata bahwa, oh saya sama aja kok. Akhirnya ternyata dua hal itu tidak berhubungan. Tapi kalau Anda melakukan itu boleh, tapi takutnya tesisnya nggak selesai. Karena panjang. Tapi kalau kita ngomong level dari rumah sakit, monggo.
Rumah sakit kan suatu momentum yang panjang ya. Anda akan kerja dengan tim dan segala macam nggak apa-apa. Nah, design the sample and method of data collection ini juga akan masuk ke dalam pada saat nanti kita mau tesis. Sampelnya mau berapa? Metode untuk collecting datanya mau kayak gimana? Nanti deh kita ngomong di belakang. Yang ini nanti aja. Sampelnya mau ternyata pasien yang sudah pernah menggunakan klinik estetik, misalnya. Saya nanti teman-teman saya taruh di desktop sini. Nanti ada penelitian waktu saya dulu S2, kemudian ada penelitian waktu saya dulu S3, saya kasih di sini. Di S2 saya kuantitatif, S3-nya kualitatif. Kayak orang kurang kerjaan gitu ya. Tapi itu bukan bidang saya. Tapi ada satu paper dari Dr. Nick Marsidi, dokter bedah plastik, yang saya replikasi untuk saya lakukan penelitian S2, dan itu menarik sekali. Apa namanya? Metode untuk pengambilan data dan yang lain-lain, ternyata Dr. Nick Marsidi itu menggunakan pasien yang baru pertama kali butuh bedah plastik. Supaya apa? Kita bisa menelaah kamu tuh maunya apa, tapi untuk pertama kali baru datang langsung kita wawancara. Nah, itu ada. Jadi pasien baru. Ada yang mau ditelaahnya untuk penelitian saya nggak pakai pasien baru. Karena waktunya juga, ya kita kan S2 kan dibatasi waktu ya. Kita pakai pasien yang memang datang ke kita, tapi tidak ada interval pasien baru atau dia baru. Tidak ada variabel pasien baru atau enggak. Kita pokoknya pasien yang datang aja, kita wawancara. Tapi pertanyaannya, mau berapa banyak pasien? Ya kan? Pasien, Anda punya list data pasien. Contohnya, 6.000 pasien. Anda mau mencari pasien-pasiennya, Anda bisa pakai randomisasi. Kalau pakai data pasien yang sudah ada di rekam medis. Tapi dengan Anda randomisasi, otomatis Anda harus kontak pasien satu-satu dong. Nah, tapi ada beberapa orang yang, udah deh, siapa aja nanti yang datang, kita pakai teknik untuk randomisasi, tapi yang mereka nanti datang. Logikanya, kita nggak tahu berapa banyak yang datang dalam satu hari kan? Nggak datang 2 hari, 3 hari. Akhirnya apa? Kita akan menggunakan rumus untuk sampel yang tidak diketahui jumlahnya. Itu ada di buku Lemeshow, rumus nomor 1, halaman 1. Ini seringkali mahasiswa kelimpungan pada saat menentukan jenis sampel. Karena mencari berapa P-nya, berapa ini jumlahnya. Enggak, ini langsung saya buka nih. Karena ada kalanya kita ngumpulin datanya kan kayak gitu. Untuk pasien yang nanti akan datang dari bulan sekian sampai bulan sekian. Kalau nggak sesuai datanya, kalau jumlahnya yang datang ternyata cuma 3. Nggak bisa. Berarti kan harus ada minimalnya berapa sih? Nah, di room. Itu harusnya nanti deh. Sekarang aja deh. Nih, rumusnya Lemeshow, nih di sini. Anda mau pakai buku bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama. Lemeshow, rumus 1, halaman 1. Nih. Kalau kita kan selalu ngomongin tingkat kesalahan itu adalah maksimal 10%. Boleh 5%. Yang bagus adalah 5%, tapi bisa ditolerir sampai 10%. Atau alfa sama dengan 1. Ya, paling nggak 0,5. Itu nanti statistik Anda akan belajar itu. Kita ngomong kuantitatif nih. Nah, kalau kita ngomongin ini, misalnya nih, Anda mau pakai alfanya 1 deh. Atau apa namanya? Istilahnya P-nya 0,1 ya. Nah, atau nanti kita tulis di sini ya, yang bagian bawah ini lebih mudah. Ininya 0,5 atau P-nya 0,05. Ini data prinsipal pada saat kita apa namanya bikin. Mungkin saya udah dapat statistik belum kan? Kita ngomong sedikit aja ya. Kenapa sih kita harus menilai? Contohnya gini. Kalau ini sudah sering sekali diomongin, tapi paling tidak saya memberikan gambaran buat Anda supaya kita sama-sama belajar. Saya punya kuali, kemudian, oke, saya pinjam ya. Ini adalah tempat di mana kita mau bikin bumbu untuk ayam bumbu rempah. Kan boleh kan pakai bambu ya. Ayam bumbu rempah kan pakai bambu ya. Tapi kita bikin bumbunya dulu nih. Banyak cair, kayak sup di situ. Ya. Kemudian saya akan memasukkan, bisa pakai garam, sampai dia asin. Kemudian kita aduk kan. Terus Anda biasanya kalau nyoba bumbu yang masih panas ini, Anda cara nyobanya gimana? Diaduk terus pakai sendok, 1 sendok besar diminum, sendok makan 1 sendok makan pagi mendidih diminum. Tapi caranya gimana? Ya masak kan, bener kan? Taruhnya gimana? Tetes. Kenapa bisa bilang tetes? Is it enough? Tetes untuk menyatakan bahwa ini sudah cukup? Yes. Kalau seandainya ternyata di sampel tetesnya itu cukup, dan itu rasanya oke, sudah teraduk semua dan tetesnya itu oke, berarti Anda mengaduknya sudah benar. Berarti tetesan, mau itu tes 1 tetes, mau itu 2 tetes, mau itu 3 tetes,
Artinya setetes yang paling kecil itu sudah merepresentasi satu makanan ini. Nah, paham? Jadi tingkat kesalahannya sampai bisa tetesnya itu cuma cuma 0,05 dan bisa cocok. Lain kalau ini nggak keaduk sempurna. 0,05 saya ngambil ternyata di yang sebelah kiri yang belum kena itu, belum kena ketumbar dan segala macam. Minum, loh, kok nggak ada rasanya? Padahal yang lainnya udah. Artinya apa? Dia tidak sesuai datanya dan pengambilan sampelnya nggak sesuai. Dengan kasus yang ini juga sama. Nah, kalau seandainya kita gimana caranya supaya yang paling bagus ya ini. Lebih bagus lagi kalau bisa 0,01 sebetulnya kan, tapi biasanya enggak. Penelitian kita masih bisa mentolerir segini. Nah, rumus Lemma-Show ini kalau untuk halaman 1 itu adalah untuk data yang tidak diketahui. Tidak diketahui atau unknown ya. Nanti Anda bisa lihat kalau Anda mau alfanya adalah 1 atau tingkat kesalahannya adalah 10%, berarti otomatis nanti Anda akan mendapatkan angka 98 jumlah respondennya. Jadi kalau saya nanti itu buka di Lemma-Show nanti ada. Itu ada rumusnya 98. Jadi kan pertanyaannya kadang-kadang kan berapa banyak respondennya yang harus saya pakai? Ini MMR. Dan ini tesis. Berapapun angka harus bisa Anda pertanggungjawabkan. Beda kalau kita penelitian kita klinis. Ya klinis juga memang penting sih. Harus bisa memperhitungkan itu ya misalnya. Tapi kalau klinis misalnya minimal 98. Ya udah, kita bikin aja 110. Harus ada. Klinis mungkin nggak akan dipertanyakan. Kenapa Anda 110? Di MMR itu akan jadi masalah. Kan ditulisnya 98. Kenapa Anda tuliskan 110? Oh ya, karena saya suka angkanya 110. Nggak bisa. Harus ada dasar. Harus ada dasar. Jadi saya kasih tahu sekarang supaya nanti Anda nggak bingung. Jadi kalau tulis 98, udah bikin 98. Ya kita bikin 100. Takutnya nanti dua ada yang nggak valid dan segala macam. Itu juga jadi masalah. Gimana kalau nggak ada valid, kenapa Anda masukkan? Jadi jangan gali lubang ya. Oke, kalau seandainya 0,5, Anda pengen bikin yang ini, maka nanti akan mendapatkan angka 384. Gitu. Kalau yang 0,5 Anda dapat angka 384. Gitu. Jadi jumlahnya. Jadi ini angka yang sudah dihitung di Lemma-Show itu untuk menjadi gambaran. Gitu. Ya contohnya kayak gitu nanti. Jadi design of sample and method of data collection. Ini angka, ini kita ngomongin tesis ya. Kalau ini market research kan kita bisa ngomongin soal pasar. Kalau ngomongin soal pasar ya nanti biasanya terserah Anda mau jumlahnya berapa untuk memberikan penentuan. Setelah saya menanyakan kepada 20 pasien dan segala macam, tapi ingat, ya 20 pasien tidak bisa menentukan apakah kita valid atau tidak gitu kan. Tapi ya boleh saja. Nah, ini kuantitatif. Gimana dengan kualitatif? Berapa banyak sih? Nanti deh. Daripada nanti pusing, nanti aja jalan dulu. Collect the data, kemudian setelah itu kita bisa menganalisis. Misalnya mau pakai ini, nanti saya tunjukin soal tentang apa namanya analisis conjoint. Kita ada analisis, kemudian interpret and discuss the findings, kemudian kita harus present the findings. Kalau sudah findingsnya begini, kemudian kita mau bikin ini, terus kemudian dengan direksi dan segala macam tidak nyaman, kita balik lagi kan? Problemnya di mana? Kok nggak bisa kita ini kan? Kita sudah bikin kok dari jam sekian, sudah ngomongin, tapi ternyata ada dokter yang nggak bisa gara-gara dia praktek di tempat lain sampai jam 6, nyampe di sini telat jam setengah 7, jam 7. Pasiennya nggak suka. Atau perawatnya tiba-tiba rewel. Karena jam segitu kan harusnya saya jam pulang. Dokternya baru datang jam sekian nggak bisa. Nah, Anda kan dapat itu bukan dari survei. Bisa dari kualitatif kan? Ketemu untuk ngobrol. Nah, ini ada lagi nanti survei untuk kualitatif. Dua itu bisa dipakai untuk Anda riset. Nggak ada masalah. Pada saat nanti tesis. Saya nggak cepat aja langsung ke persiapan tesis ya. Takutnya nanti ini. Oh, nanti ada pertanyaan, Dok, pernah dengar feasibility study? Studi kelayakan. Masalahnya feasibility study ini banyak yang menawarkan konsultan untuk bikin FS, feasibility study. Dan itu nggak murah. Kita aja waktu itu, saya dari rumah sakit kami ketemu dengan kedubes US Trade Embassy, kedubes Amerika, dia datang ke Hyatt, kita ngobrol. Lalu mereka bilang kita tidak bisa membantu dalam bentuk uang. Kita bisa bantu dalam bentuk tenaga atau expertise. Contoh Anda membuat feasibility study to check the feasibility of new MRI device. Kami punya MRI 1,5 Tesla, yang bagus nanti kan 3 Tesla. Gimana dengan di Jogja dan segala macam, harga uangnya gimana? Nih lihat, feasibility study ada identifying potential obstacles, determining financial feasibility, secara uangnya gimana, return of investment kita harus menghitung, kemudian kalau namanya uang, kalau misalnya namanya ada barang kita invest itu ada namanya biaya depresiasi. Nanti selama 5 tahun itu gimana, maintenance-nya gimana dan segala macam. Kemudian ada evaluation of technical feasibility. Secara keseluruhan apa namanya
pada saat nanti dia rusak kita memperbaikinya gimana dan segala macam. Kemudian ensuring regulatory compliance. Regulasinya gimana? Kita mau bikin alat ini, ruangannya gimana? Timbalnya sudah ready belum? Persiapan dan segala macam, gitu kan? Sementara kalau market research yang tadi saya kasih tahu, contoh-contohnya dan segala macamnya, understanding customers need. Customer-nya butuhnya apa sih? Larinya kemana sih? Anda udah kita latih tadi bareng-bareng loh. Ini kan lebih ke arah implementasi. Saya nggak mau kita ngomongin cuma jurnal aja, tapi implementasi. Kompetisinya kita apa? Kalau ini kita buka jam segini, tapi ternyata klinik, saya balik ya, klinik estetik tempat saya tadi saya bilang, saya buka jam 10 sampai jam 12. Tapi di tempat lain rumah sakit dia buka jam segini. Otomatis beberapa pasien mungkin lebih suka yang ke arah sini. Jadi saya sudah lihat pasar. Lawan saya gimana? Harga saya juga sudah lihat. Tumbuh kembang harganya kita, rumah sakit lain, tumbuh kembang, dokter konsultan tumbuh kembang, kita patok harga 150.000 sekali konsul. Di kita, wah ini kita profesor hebat loh. Sekali konsul 500.000. Ya nggak jadi juga. Akan bermasalah. Meskipun betul, ya dia di Jakarta emang mahal. Tapi kan UMR Jakarta sama Jogja kan beda ya. UMR tertinggi itu Bekasi. 5,3. Jakarta 5 juta. Jogja 2 juta. Jadi tolong jangan disamakan. Apalagi kalau para dokter mengatakan bahwa kalau sekali visit saya di Bandung itu 500.000 rupiah untuk VIP. Ya nggak bisa, UMR-nya nggak sama. Saya ngomong begini karena bulan depan saya ke Barcelona, saya bawa paper tentang palliative care di sana, dan saya melihat kita lagi ngomongin pembiayaan kesehatan ya. Tapi kalau pembiayaan kesehatan kita ngomong bahwa BPJS kita yang kelas 1 kan 150.000, kelas 2 kan 100.000, kelas 3 kan 35.000 dengan subsidi 7.000 pemerintah. Jadi kan pemerintah kan sudah keluar duit tuh. Belum lagi nanti ada yang PBI kan, udah subsidi di PBI, yang ini 7.000 juga di PBI, ya di subsidi. Akhirnya kan otomatis plafon kita kan sebenarnya kan tidak cukup hanya dengan segitu. Tapi orang Jogja UMR 2 juta ada, yang digaji UMR Jogja 2 juta ada kan? Ada kan? Ada kan? Memang standar UMR kita kan segitu. UMP memang lebih rendah daripada UMK gitu. Tapi yang di Jogja pendapatannya 20 juta ada nggak? Yang pendapatannya 200 juta ada nggak? Pasti ada. Tapi yang 200 juta bayar BPJS sama salah 150.000. Nah gimana ceritanya? Ya kan? 200 juta per itu. Belum tentu 200 juta itu dia punya asuransi. Ada juga yang orang tajir-tajir nggak pakai asuransi kok. Begitu kemoterapi dia pakai dengan BPJS. Ya siapa yang mau kemo sekali 10 juta? Mendingan dengan BPJS. Meskipun dia tajir apapun. Logikanya begitu. Tapi akhirnya sistematika pembiayaannya jadi nggak sesuai. Ya memang tahun depan kita akan ada single payment tarif yang 75.000. Bisa bayangin. Gimana caranya? 150.000 aja nggak bisa nutup plafon. Apalagi 75. Beda kalau di luar negeri. Gaji dia akan sekian persen dipotong untuk health. Ya, sekian persen. Jadi memang mereka ya bukan miskin ya, tapi mereka sejahtera, tapi mereka nggak bisa kayak foya-foya kayak di sini, beda. Adik saya punya relasi di Doha, dia manajer restoran, gaji dia 80 juta rupiah. Tapi potongannya besar sekali. Sehingga dia ya hari-hari bisa dia makan ya sekitar 20 jutaan lah untuk dalam 1 bulanan. Tapi kan logikanya persentasenya kan setengahnya dipakai untuk ini segala macam. Nah, kalau di sini 2 juta rupiah UMR, kemudian 1 jutanya untuk bayar BPJS, bisa nggak makan pasiennya? Ini kita tidak bahas sekarang, teman-teman. Kita bahas nanti di bagian filantropi. Nanti saya bisa ngajar di situ. Kita akan kita akan bahas di situ. Tapi ini kita tadi ngomongin masalah harga. Jadi ternyata tuh nggak bisa kita mematok seperti itu dengan harga. Nanti kalau ada orang bilang, oh Jakarta begini kok, nanti UMR kita udah nggak sama. Makanya kenapa saya dengan waktu pas saya di Jogja, saya consulting di Solo, saya senang karena UMR kita nggak beda-beda jauh. Jadi saat saya ngomong harga itu masih nyambung. Tapi kalau saya dibawa ke Pekanbaru, mungkin saya agak bingung nih, harganya bisa berbeda gitu ya. Pricing, strategies, understanding market trends. Trends marketnya ke arah mana. Kalau itu anak muda, kemarin kan kita sudah sempat ada kuliah umum tuh, ngomongin soal mau pakai TikTok, mau pakai YouTube. Kita pengen sebenarnya kuliah 1 kali lagi, ada 1 kuliah umum, tapi yang ngasih nih orang yang memang ahli di bagian digital. Digital yang ngomongin soal algoritmanya TikTok, algoritmanya ya IG, algoritmanya YouTube. Maksudnya Anda bisa belajar juga karena kan Anda juga punya medsos. Anda bisa di medsos itu untuk menjual sesuatu dan segala macam. Tapi kita lagi cari waktu, Pak Aji, dan ya karena beliau ahlinya, tapi beliau bukan S2. Sehingga kalau bukan S2 nggak bisa di kuliah ini. Kita masih di kuliah umum. Nah, nggak apa-apa. Kuliah umum itu tetap bidang. Ya, dia juga pinter dalam bidang itu. Kita juga perlu belajar kok. Ya kan? Nah, itu nanti kita atur waktu ya. Nah, ini jawabannya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada ujian, ada pertanyaan, feasibility study itu untuk potential obstacles and ensure regulatory compliance. Sedangkan market research itu lebih ke arah valuable insights, customer needs-nya apa, untuk competition, untuk pricing, market trends. Jadi feasibility itu lebih ke arah kita di dalamnya,
regulasi, hukum, dan segala macam, sementara market research lebih ke arah untuk customer dia butuhnya apa. Kalau misalnya nanti ditanya bedanya visibility study sama market research itu dua ini. Jadi kalau dilihat sebetulnya yang lebih simpel itu mana sih? Market research apa FS? Ya, karena lebih langsung ke ah customer gitu. Visibility study yang lebih ke arah besar. Maka dari itu consulting yang menyelenggarakan visibility study itu mereka ini ya perjalanannya cukup cukup besar. Oke, saya lanjut dulu, nanti bisa dilihat. Nah, teman-teman sekalian, saya pikir nggak ke SWOT deh, saya lanjut aja. Kenapa saya ngomongin SWOT di sini, teman-teman? Nanti ada beberapa Anda mau mau riset, tapi kemudian risetnya mau dianalisisnya pakai SWOT misalnya. Bisa kalau mau pakai SWOT. Misalnya Anda melakukan in-depth interview dengan karyawan-karyawan, kemudian nanti Anda bisa memasukkan di SWOT analysis. Tapi ingat, SWOT analysis ini seringkali kita cuma ngomong kekuatannya kita apa, kelemahannya apa, opportunity-nya kita apa, threats-nya kita apa. Anda lupa melihat ini, dan ini. Ini yang sering sekali dilupakan. Dan SWOT analysis seringkali mereka cuma nunjukin ini doang, kotak ini. Ininya enggak. Padahal ini penting. Satu dari internal, satu dari eksternal. Adanya kompetitor yang ngasih harga sekian. Adanya kompetitor itu sudah jelas eksternal. Masuknya di sini. Gitu. Kadang-kadang mereka bilang, "Iya, Dok, kita kalah dari sisi harga, Dok." Jadi itu kelemahan kita adalah karena kita kalah dari sisi harga. Harganya mereka lebih murah, kita tarifnya lebih mahal. Loh, kalau kita kalah dari sisi harga, berarti kan ada faktor eksternal. Tapi kalau orang nggak tahu itu, dia akan masukin di sini. Kelemahan kita, harga kita terlalu mahal. Padahal itu kita compare ke orang lain loh. Nah, makanya tadi saya bilang teman-teman, kalau nanti bikin analisis SWOT, lihat yang sebelah sini, jangan salah. Problemnya di mana kalau internal kita masuk sini, kalau eksternal kita masuk sini. Jangan kebalik. Teman-teman pada saat nanti analisis penelitiannya deskriptif, kualitatif dengan in-depth interview. Kemudian nanti sudah ketemu temanya dimasukin ke sini. Ya, masukin temanya keliru. Yang nggak dapat, harga kan punya kompetitor. Kita kan mengcompare kepada kompetitor. Jadi ingat ya, ini punya eksternal, ini punya internal. Gitu. Threats-nya apa? Threats-nya dari kompetitor. Threats-nya dari internal apa? Sorry. Kalau threats-nya dari internal, berarti dia larinya ke sini. Karyawan kita yang ngelokro, nggak mau kerja, gajinya kurang. Dan mereka kadang-kadang lupa bahwa gaji setinggi apapun, maka pengeluaran juga lebih banyak kan? Itu nggak boleh direksi yang ngomong, itu harus konsultan yang ngomong. Waktu itu saya beberapa kali kalau ngomong di konsultan, termasuk di rumah sakit awal Bros itu Pekanbaru segala macam itu saya ngomong. Kenapa? Itu titipan direksi. Tapi kalau direksi ngomong, ya wajar lah kan kamu yang gaji saya. Tapi kalau yang orang luar yang ngomong, mereka akan lebih merasa, oh ya memang betul. Tapi mau benar kan? Coba ibu-ibu sekalian kalau Sania atau bapak-bapak yang ikut lewat sini, pendapatan kita lebih tinggi tuh pengeluaran kita juga lebih tinggi. Sama aja, sama aja, sama. Jadi nggak ada goalnya di mana kita mengatakan terlalu ngerokok gara-gara kita digaji sekian. Toh kalau Anda pindah rumah sakit pun, Anda juga tetap akan ada cicilan yang lain gitu loh. Gaji 2 kali lipat, ini cicil mobil baru. Sama aja kan? Yang ada di kantong juga lebih dikit. Gitu. Dah ya, jadi ini kita jadi ngomongin soft skills development, service excellence nanti. Jangan. Nah, ini dari Swain et al. 2008 ada bukunya. Ini yang tadi saya tunjukin di bagian awal market muter itu sebetulnya itu tadi dari yang market muter tadi ada dari itu penulisnya di sini saya kasih tulis. Nah ini yang di Swain et al. Sama juga dari Philip Kotler and Keller. Tinggal mau pakai yang mana. Tapi intinya adalah ini, gitu. Intinya adalah ini ya. Service kategori ini service area competitor analysis. Ini untuk kompetitor. Ngomongin kompetitor. Kategorinya kita mau ke apa, service areanya kita mau apa, service area profile, conduct service area structure analysis, kemudian kompetitor analysis, strategy group, synthesis analysis. Ini untuk ngomongin ke kompetitor. Tapi ini hanya sekedar sebuah teori aja, tapi kalau saya katakan ujian dan segala macam, biasanya kita nggak akan ngomongin ini karena ini kan lebih ke arah ke kompetitor. Kita mau lihat internal kita kayak gimana dulu, baru nanti ke depan. Ini bukunya Swain et al. Dulu kita sempat dapat, saya nggak tahu Mas Andi ngasih atau nggak buku ini. Tapi kalau ada, bagus, bisa dilihat. Nih, kita langsung konkret aja ya. Teman-teman sekalian, ini pada saat kita kuliah pertama tentang relationship marketing, saya sempat ngebahas ini sedikit. Ini adalah yang dari Komite Akreditasi Rumah Sakit, dari KARS waktu itu. Survei kepuasan pasien. Survei kepuasan pasien, ini Likert scale ya. Kok Likert scale sih? Ya Likert scale. Ada 1 sampai 4, ada 1 sampai 5, ya tinggal tergantung mau yang mana. Pada saat nanti Anda menyusun tesis harus punya dasar, kenapa pilih yang 4, kenapa pilih yang 5. Atau Anda mau pakai semantik diferensial, itu ada 7 sampai 10. Bebas mau pakai yang mana.
Tapi kalau sekarang kita tanya, harus bisa menjawab. Kenapa Anda pilih yang itu? Likert scale itu, saya punya mahasiswa bimbingan, dia pakai yang 4. Kemudian saya tanya, kenapa kamu nggak pakai 5? Karena dok, kalau 5, saya takutnya, kamu nggak boleh jawab kayak gitu. Harus ada dasar. Kalau kita mengadakan penelitian, kemudian kita bikin dalam sebuah paper jurnal, ya kan, bukan untuk tesis, nggak apa-apa. Suka-suka gua dong. Kan gue yang bikin. Gitu. Tapi kalau dalam tesis harus ada alasannya. 4 dan 5 ternyata setelah saya search tidak ada bedanya. Setelah saya search. Gitu loh. Jadi 5 nanti takutnya dia pilih 3 gitu. 3 kan netral. Nanti dia pilih itu dong, kebanyakan pilih itu. Tapi ternyata dalam penelitian itu ternyata nggak ada bedanya. Saya juga nggak ngerti. Gitu ya. Nah, 7 itu akan lebih broad. Semantik diferensial dia lebih broad. Maka nanti kita akan ada satu belajar tentang analisis conjoint, dia semantik diferensial. Dia lebih broad, 7. Sehingga kesimpulannya akan lebih luas, 7. Nah, kalau hotel-hotel biasanya mereka pakai 10. Nah, karena mau lihat yang ke kanan, yang bagus atau yang ke kiri, yang jelek misalnya kan ada tinggal tergantung. Mau sangat wajarnya Anda pindah ke sini, sangat wajarnya tergantung. Tapi pada saat Anda sudah menentukan begini, pada saat nanti Anda masukkan ke dalam paket data, jangan salah. Nanti takutnya satunya dipakai di sini, ini ke sini. Jadi nanti interpretasi Anda jadi salah. Jadi mesti harus fokus di sini. Oke, saya lanjut. Ini saya nggak ngerti 10 yang diberikan sama komite akreditasi. Saya sebagai seorang dokter aja nggak paham pertanyaan ini artinya apa. Ibu, terima kasih sudah datang ke rumah sakit kita. Saya kepengen Mbak Nadia Khairunisa supaya mengisi ini. Kemudian Mbak Nadia, coba apakah persyaratan pelayanan kami sudah sesuai dengan informasi yang diberikan untuk masing-masing jenis layanan? Kenapa? Susah. Anda sebagai seorang yang ambil S2 aja bisa masih, maksudnya gimana ya? Apalagi yang disurvei ini emang ada kriteria, yang disurvei adalah semua lulusan S1. Nggak ada kan? Yang dirawat itu kan, mohon maaf ya, bisa SMA, bisa SD, bisa S, dan segala macam. Dan survei ini ditentukan untuk menunjukkan bahwa, rumah sakit Anda bagus. Keren Anda punya rumah sakit. Jadi ini kita punya survei. Buktinya apa? Ini dok, survei kita ternyata diisinya sangat sesuai dan sangat wajar. Yakin ibu-ibu dari Wonosari bisa ngisi beginian, yang mereka mungkin aja bingung. Mohon maaf, saya bukan mendiskreditkan teman-teman. Tetapi kalau Anda di rumah sakit memanggil saya sebagai konsultan, dan Anda dengan sangat bangga mengatakan, dokter Jody saya sudah punya survei, dan silakan dokter Jody menganalisis survei ini untuk menunjukkan bahwa rumah sakit kita bagus atau enggak. Saya nggak akan, saya bilang survei ini buang ke tempat sampah. Ini nggak ngerti loh. Bagaimana? Ini masih bilang, apakah pelayanan Anda sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan? Standar aja nggak tahu gimana. Iya kan? Tapi ini di Kars. Dan dalam sebulan Kars rumah sakit yang sekarang ada Kars, ada Lars, ada apa sekarang kan ada banyak ya akreditasi sekarang. Dulu kan nggak cuma ini. Ini harus ada 70 kuesioner yang diisi. Jadi logikanya 70 kuesioner itu sama kayak pas kalau Anda kuliah dan segala macam kemudian lingkar udahlah sesuai. Tapi pada akhirnya kita jadi nggak belajar loh. Jadi dosen ini bener atau nggak ngajarnya? Sama, ini juga sama kalau kasus begini, kemudian dinyatakan lebih semuanya ke sini, isinya 4 semua di sini, artinya Anda nggak belajar. Bener rumah sakit kita kayak gitu. Nah, waktu itu saya mau mengambil sebuah langkah untuk survei dan segala macam. Habis ini kan kita kan melakukan, dan so what? Kita mau ngapain habis ini? Kalau kan gitu kan, dan saya nggak bisa melakukan dari sini. Saya bilang, dokter rumah sakit ini boleh tetap 70 diisi, silakan, tapi saya tidak akan pakai survei itu. Saya akan mau melakukan sendiri. Ya survei. Akhirnya kita bikin yang lebih simpel. Gitu. Ini untuk kepentingan Anda di rumah sakit ya, bukan untuk kepentingan tesis. Kalau untuk kepentingan tesis, kenapa Anda membuatnya kondisi seperti ini? Ini lebih menyimpulkan sendiri harus ada toolsnya. Kecuali ada sebuah jurnal yang menggunakan survei kata-kata ini, Anda mau pakai boleh? Boleh. Harusnya saya membuat suatu penelitian dulu pakai ini ya. Jadi akhirnya udah dapat terus kemudian Anda pakai. Telat, gue udah di sini sekarang. Nih, bagaimana dan in the future ya kalau ada waktu saya bikin. Nah ini kecepatan waktu penyelesaian layanan kan bisa dilingkari. Kemampuan komunikasi staf dokter perawat dalam memberikan layanan. Dokter perawatnya bagus, tapi adminnya nggak bagus. Dia bisa memilih sini. Dia bisa menambahkan di sini. Admin tidak bagus. Anda dapat. Kebersihan sarana prasarana di unit layanan yang dijalani. Kalau unit pelayanan anak, ya anak. Mulai dari lift kemana ke anak. Gitu kan, karena Anda tidak ke HD, tidak kemana. Tapi kalau mau nulis baik, tapi kemudian di unit HD kotor karena papa saya dirawat di HD, ya boleh saja. Anda dapat sesuatu yang baru. Berarti HD harus dilihat. Apakah berkenan merekomendasikan rumah sakit kami pada tempat teman maupun kerabat? Tidak berkenan. Wah, panjang ini. Siapa nih orang? Tanya, ibu kenapa? Apakah kita ada masalah? Balik. Jadi kualitatif kan?
Nah, itu. Ada yang dituliskan, ada yang tidak dituliskan. Ya, sesuatu yang baik, ya jelas sesuatu yang didokumentasikan, dituliskan. Nih, ini waktunya nggak ada nih. Eh, ini itu saya waktu itu pas di Solo, kemudian saya diminta untuk melihat apa sih yang mau Dokter Judy lihat dari kuesioner itu. Kuesioner saya bilang saya belum ada waktu untuk membuat itu, saya udah bikin, saya kasihkan, tapi saya nggak bisa mereview itu langsung. Akhirnya apa? Yang saya bisa lakukan adalah review di Google. Karena di Google itu adalah sesuatu yang sangat bisa jujur mereka cerita. Kalau mereka, dan apa ya, kecenderungan orang untuk kalau nggak suka, gue lapor. Gue ngomong nih di Google. Nggak ada yang nyensor kan? Instagram masih, nggak semua. Tapi kalau Google kayak ada tendensi untuk orang ngomong. Akhirnya apa? Saya mencari inclusion-nya adalah bintang 1 sampai 3, 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena tahun-tahun sebelumnya ya mungkin manajemennya bisa berbeda dan segala macam, saya nggak tahu kan. Tahun sebelumnya itu pada saat belum COVID, sekarang sudah COVID dan segala macam. Kata kuncinya ini 1 tahun 2 tahun yang lalu, ini kata kuncinya. Dicari waktu itu di Google Review, saya di Google Comment, gambarnya jelas, subjeknya dan lokasi, namanya jelas, kemudian lokasinya di mana, yang dia komplain lokasi di mana. Kalau dia kok cuma tulis pelayanan buruk, kita nggak bisa masukkan dalam ini, karena kan pelayanan buruk di mana kita nggak tahu. Karena tujuannya kita kan mau mencari problemnya ada di mana, kemudian kita harus kayak gimana gitu kan. Nah, kemudian eksklusinya ini nggak spesifik, tanpa kejelasan masalah. Misalnya, ada yang tulis soalnya ribet. Ya ribet apa kita nggak tahu. Ya kalau bagus Anda mau tanya, ada waktu, monggo pasiennya ditanya lewat telepon, problemnya di mana ibu dan segala macam. Tapi biasanya tidak ada waktu, biasanya. Kemudian pemberian bintang 1 dan 3 kan suka ada yang ngasih bintang tuh tiba-tiba bintang 1, bintang 3, tapi nggak dikasih komen. Ya kita nggak bisa. Problemnya di mana nih, gitu kan? Kita nggak tahu. Tapi ini yang bisa kita angkat. Ini pun saya mendapatkan banyak sekali komen di sini yang, can I open it? Oke, caranya gimana ya? Ini bisa kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Di sharing kelihatan ke mestinya kan? Harusnya kelihatan ya, harusnya kelihatan. Oke, tadi tadi Mas Andi kasih tahu caranya kelihatan. Nah ini bintang 1 sama 3 di rumah sakit XX, saya kasih sensor di sini. Nih, ini orang-orangnya. Cewek cantik 2003 at hotmail.com. Bisa aja kan dia tulis begitu kan. Kita kan nggak tahu dia siapa. Tapi ya sudah, ini nih ketepatan informasi waktu tunggu. Ini kita coding. Ini penelitian kualitatif begini. Dia kan ngomong panjang lebar. Saya nggak suka begini-begini gara-gara ini dan segala macam. Coding aja. Coding. Sebetulnya Anda semua tuh bisa melakukan coding. Cuma kesannya ngomongin penelitian kualitatif kayaknya ribet banget gitu ya. Enggak, itu nggak ribet. Anda tuh sudah biasa. Saya ngomong begini dan segala macam tentang satu paragraf, Anda bisa mengcoding. Tadi Dokter Judi ngomong ini. Yang Anda tulis kan juga nggak semua kata-kata yang saya omongin ditulis kan. Anda kan cuma semua poin-poin kan. That's part of coding. Jangan merasa penelitian kualitatif itu susah. Saya paling nggak suka kalau saya, sorry banget ya, meskipun ini direkam. Ketemu sama misalnya pengajar yang kesannya itu akhirnya jadi ini dewa dan susah. Saya nggak mau. Tujuan kami para dosen di sini adalah membuat supaya Anda paham, Anda ngerti, dan Anda happy pada saat menjalankan itu. Ngapain saya di sini untuk membuat bahwa Anda kelihatan susah dan segala macam? Buat apa? Nah, jadi kepengennya saya itu adalah nanti supaya pada saat Anda penelitian kualitatif itu Anda lebih familiar dengan itu. Oh, ternyata coding itu kayak gini loh. Pada saat nanti Porfood menjelaskan, oh ternyata Anda lebih paham lagi gitu. Saya pengennya ini coding sebetulnya. Keramahan, kesopanan, security, ini semua simple. Saya bikin simple aja. Rujukan BPJS pendaftaran, berarti kan problemnya ada di BPJS nih. Pendaftaran BPJS, problemnya dia ini. Ini ketepatan informasi waktu tunggu. Yang waktu saya bikin warna-warna. Warna sebetulnya ini bisa pakai software, tapi waktu itu saya nggak ada waktu, sehingga saya pakai manual sampai bagian bawah, terus kemudian nanti dapat deh di bagian bawah problem-problemnya di mana. Oke, inklusi dan diskusi. Dominasi masalahnya di mana? Waktu, ini 3 tema besar. Waktu, komunikasi, kejelasan informasi. Nanti pada saat kalian bikin penelitian tentang kualitatif pun akan kayak gini. Setelah saya melakukan in-depth interview kepada humas, kepada siapa, atau setelah saya melakukan ini kan seperti secara nggak langsung survei kepada pasien. Survei ngaco. Tapi orangnya tadi jumlahnya, berapa sih jumlahnya? Jangan kalau jumlahnya banyak, saya bisa jadi penelitian kuantitatif. Berapa tadi jumlahnya? 44. Oh, nggak bisa, harus 90 sekian. Oke. Ini ternyata saya bisa melihat dominasi masalahnya waktu, komunikasi, dan informasi. Waktunya apa sih? Ini obat, administrasi, dan segala macam. Komunikasinya apa, kejelasan informasinya apa, dan segala macam. Yang paling tinggi adalah masalah. Gitu. Dapat deh, angkat ke direksi. Terus kalau gitu gimana? Ya semua yang kita berikan di sini sesuai dengan yang ada di sini. Jangan nanti Anda menuliskan tesis, apa yang ada di saran nggak sesuai dengan penemuan Anda. Tapi itu penting loh dok, karena ada dominasi masalah itu masalah parkir. Parkir itu susah. Ingat teman-teman sekalian, ada yang hanya bisa menjelaskan apa yang tercantum di situ.
Jadi pada saat Anda melakukan penelitian, bahayanya di rumah sakit tempat Anda sendiri kerja, Anda sebenarnya paham rumah sakit itu kayak gimana kan? Tapi jubah Anda sebagai seorang dokter di situ harus dilepas. Jubah peneliti yang harus dipakai. Jadi masukan-masukan Anda harus berdasarkan ada catatan di sini. Gitu. Kalau nggak, nanti akan jadi masalah. Nah, saran ini, staf pada kepastian. Supaya minimal waiting time. Mungkin zero sesuatu yang bagus, tetapi kadang-kadang kita agak susah mengatakan zero waiting time. Jadi kita bilang minimal waiting time. Perbaikan birokrasi internal supaya nggak kesulitan berjalan ke sana kemari sendirian dengan segala macam. Tugas dan segala macam alur pendaftaran. Pemantauan ketat pada pelayanan gedung ibu dan anak, karena ibu dan anak itu tadi dalam catatan coding-codingnya ada problem. Security hati-hati saat pemeriksaan gedung, transparansi ketersediaan kamar lewat layar komputer. Karena seringkali kita masalah pasien bahwa dia kamar dibilang penuh padahal sebetulnya enggak, gitu kan? Jadi kita masih transparan kalau gitu. Kemudian tambahan ada pelatihan terkait komunikasi terhadap awam, pelatihan dokter jaga bangsal terkait komunikasi medis dan segala macam. Tapi waktu itu akhirnya kita memberikan tentang service excellence training dan rumah sakit itu pakai dia 10 batch. Tapi dasar saya memberikan itu adalah ya ini tadi. Kalau kita nggak punya dasar yang ini tadi, maka kita nggak bisa membuat ini. Ini yang menyebut kata dokter tuh yang warna kuning dokter, 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 alur dan segala macam gitu loh. Nah, ini bisa kita bikin nantinya ya. Nah, oke, saya harap cuma simple aja di situ. Saya lanjut ke sini. Oke, nah ini udah tadi saya jelaskan. Nah, ini sudah langsung masuk ke bagian tesis. Implementasi market research dalam penulisan karya ilmiah. Ini dia. Types of market research. Tapi nanti kalau Anda, saya pikir di kualitatif primary jelas. Anda melakukan sendiri survei, secondary survei yang sudah didapatkan kayak dari itu Google review tadi kan sudah dapat survei, itu sudah dapat survei sendiri. Kualitatif, kuantitatif yang biasa nanti dalam penelitian tesis adalah ini dan ini. Branding itu kayak kemarin sempat saya ngomong. Apa yang Anda akan Anda ada di kepala Anda begitu Anda mendengar kata Lion Air, Anda bilang delay. Apa yang ada di kepala Anda begitu Anda mendengar kata Starbucks? Coffee. Padahal Starbucks menjual passion tea. Dia menjual latte dan segala macam, tapi di kepala kita itu kopi. Titik. Jeko. Donat. Jeko punya kopi nggak? Punya avocado yang enak itu nggak? Kenapa donat? Emang dia nggak jual pastry yang lain, roti-roti yang lain? Jual. Tapi di kepala kita udah itu donat. Nah, dia menambahkan implement tambahan lagi. Starbucks juga dia jual cake-cake-nya. Tapi bisa aja yang tanya, apa yang ada kepala dengan Starbucks? Dia bisa mahal. Bisa. Bisa. Nah, itu yang akan keluar. Nah, itu branding research. Tapi kita tidak bahas itu. Customer research Anda langsung datang ke pasien. Ngobrol, segala macam gimana. Competitor research Anda langsung, Anda jadi mystic guest atau mystery guest. Tanya sendiri. Product research ya, untuk produknya kopi itu gimana dan segala macam. Nah, ini dia. Ini waktunya. Ini bab 3. Ini bab 3. Bab 3 ini, teman-teman, ini ada Indonesia Raya tinggal copy paste. Ya etika penelitian kan begitu kan? Emang lu kata aku gak punya etika, lu ngomongin kayak gimana? Kan ada, nggak masalah. Saya udah bilang tadi, jangan takut dengan kayak gini. Itu sesuatu yang quite simple sebetulnya. Jangan takut. Nah, jenis rancangan biasa. Tadi saya bilang, kalau kita mau marketing, yang tadi saya bilang analisis conjoint, yang, saya belum masuk conjoint ya. Itu kan jenisnya, dia kan deskriptif aja. Rancangannya kuantitatif, istilahnya deskriptif kuantitatif atau mau Anda kualitatif ya pakai in-depth interview ngobrol dan segala macam ya. Kuantitatif ribet pada saat Anda persiapannya, tetapi pada saat Anda pengambilan data pada saat Anda interpretasi data dan segala macam, penguji udah nggak bisa tanya macam-macam. Ini hasilnya, ya kan? Hasilnya kan udah keluar, positif or negatif. Ternyata layanan ini tidak disukai oleh orang-orang. Titik. Nanti critical thinking Anda pada saat ujian ditanya, terus caranya gimana supaya Anda bisa memaksimalkan ini? Ini di luar penelitian loh. Tapi dengan Anda dapat ini, Anda mau ngapain? Itu kuantitatif. Jadi kuantitatif itu ribet di awal, tapi pada saat akhirnya selesai. Maka kuantitatif biasanya bisa lebih tipis. Nah, mungkin Anda tanya, berapa bagus sih tesis itu tebelnya setebel apa sih? Jangan-jangan tebel banget, tipis banget. Kadang-kadang tesis 40 halaman untuk proposal udah cukup lah. Kadang aku bawa coy 90 halaman. Banyak banget. Kita yang uji juga setengah mati kali bacanya. Capek. Jangan tebel-tebel. Tapi khusus ke arah situ. Lokasinya di mana jelas. Subjeknya siapa? Inklusi dan eksklusi. Kata-kata kriteria inklusi, Anda harus menuliskan subjek atau responden minimal usia 18 tahun. Itu harus ada kata-kata itu. Karena itu yang nanti akan masuk ke ethical clearance. Ethical clearance itu komisi etik tidak bertanya tentang tentang detail dan segala macam latar belakang. Enggak. Ethical clearance akan ngomongin soal ini. Karena prinsip dari etika adalah menjaga supaya responden itu aman.
Itu prinsip ethical clearance. Dia nggak akan tanya daftar pertanyaannya, kemudian kerangka teori konsepnya belum sesuai, belum ini enggak. Jadi begitu nanti Anda sudah selesai, misalnya ujian, proposal, dan segala macam, langsung persiapan ethical clearance. Gitu loh. Jangan nungguin lagi yang lain. Itu bisa berubah nanti. Variabel definisi operasional. Ingat, apa yang ada dalam variabel definisi operasional ini adalah apa yang tertulis dalam kerangka konsep. Jangan jauh-jauh. Kan ada kerangka teori, kerangka konsep. Nanti tuh kerangka teori itu yang Anda dapat dari tadi, yang macam-macam panjang lebar, tapi yang mau Anda teliti yang mana? Nih, contohnya nih. Ini kerangka teori nih, contohnya. Ada banyak macam sih, tapi misalnya ini deh. Saya melakukan ini, kerangka teori. Tapi yang akan saya lakukan sekarang adalah dari market research, kemudian untuk mengidentifikasi saja. Ini saya tidak melakukan. Ini saja. Ini becoming kerangka konsep. Tapi nggak bisa cuma dari sini kemudian lari ke sini. Pasti kan dari sini menuju ke sini kan ada langkah-langkahnya. Jadi bisa Anda menyusun 2 teori, atau dari jurnal bisa, dari buku bisa, kemudian 2 teori satukan. Ternyata dari market research menuju ke identify, ada banyak macam di tengahnya. Cek the audience, cek ini, cek riset, dan segala macam. Pasti akan ada teori 2 itu bisa kita gabungkan jadi satu. Itu kerangka konsep. Itu yang Anda masukkan ke dalam variabel, definisi operasional. Yang kerangka teori keseluruhan besar ini Anda memasukkan di tinjauan pustaka. Bab 2. Jadi bab 2 kan tinjauan pustaka tuh. Jangan ngomong tinjauan pustaka, definisi ini segala macam. Enggak, tinjauan pustaka itu apa yang ada di kerangka teori. Kerangka konsep larinya di tadi definisi operasional variabel gitu loh. Jadi supaya membuat nanti nggak bingung. Nanti ini akan lebih mudah nanti biar ini. Instrumen validitas reliabilitas, ya ini biasa mengecek secara analisis data mau pakai apa? SPSS, analisis bivariat, multivariat. Itu nanti dipelajari di statistik, itu seru banget. Ya udah nggak apa-apa. Kan udah pakai itu kan. Nih, nanti pakai itu. Etikanya gimana di Indonesia Raya? Jalannya penelitian nih. Biasanya Indonesia perjalanannya, keterbatasan. Keterbatasan itu hanya ada pada saat di akhir. Di proposal ini tidak ada. Tidak ada. Jadi di akhir. Ini kalau kuantitatif. Ini analisis conjoint contohnya nih. Nah, tadi masih ingat judulnya apa, kemudian sebelah kanan apa, ininya apa, ternyata apa, coding-coding dan segala macam. Conjoint itu pada dasarnya kayak gini. Ini karena saya nggak ada waktu untuk conjoint, saya cuma bilang ini contohnya. Nanti saya kasih Microsoft Word-nya ada di sini. Kalau nanti di next Anda mau pakai conjoint, atau masih mau ada waktu berikutnya next time untuk kuliah sekali lagi, terserah. Bisa ya? Ya, mending gitu ya. Biar lebih fokus betul. Karena conjoint nanti saya masukkan di bagian itu aja. Jadi kuantitatif nanti nextnya kita ngomongin kuantitatif kualitatif aja ya. Kemudian kualitatif ini adalah tentang ini. Ya udah, nanti sekali lagi kuliah lagi. Tapi paling nggak tadi dari awal itu sebagai opening itu lebih ke arah supaya Anda paham. Anda ngerti kondisinya ke arah mana, pencarian data seperti apa. Nanti di kuliah yang berikutnya kita akan masuk ke arah riset kuantitatif dan kualitatif untuk marketing. Di kuliah berikutnya ya, lebih enak gitu kan? Ya kan? Jadi nanti mau ya gini, saya bukan mengajak Anda untuk mengambil tentang marketing, enggak. Tapi kalau misalnya nanti ternyata Anda mau ngambil, Anda bingung, udah mentok nih, kayaknya Dokter Jody yang ngasih tahu tentang marketing, udah lah gue ngambil itu aja, nggak usah repot. Ya monggo sekalian. Tapi minimal Anda nggak bingung, toolsnya mau pakai apa, penelitiannya mau pakai apa dan segala macam, nggak perlu bingung gitu loh. Karena mereka maunya udah kalau gitu in-depth interview aja. In-depth interview mau kayak gimana? Nanti kan harus ketemu hasil-hasil tadi kayak tadi. Terus tujuannya ke arah mana supaya pada saat nanti ada ujian, Anda langsung dapat. Oh, ternyata kayak gitu. Nah, umpamanya Anda tidak melakukan itu dengan marketing, tapi Anda merasa bahwa ini bisa dilakukan untuk mutu misalnya. Boleh kan? Tapi Anda sudah ada dasar pada saat pembuatan tesis nanti. Gitu loh. Sehingga nggak kebingungan. Ya, saya tahulah yang namanya kita kuliah kan memang untuk ilmu, untuk masa depan. Tapi kan kita juga harus tahu cara pembuatan tesis gimana. Kalau nggak nanti yang sering mengganjal orang kan tesis. Bukan ujiannya loh. Tesisnya loh. Hmm. Dan pengalaman saya pada saat saya nguji mahasiswa, mahasiswa kebingungan pada saat mereka menyelesaikan tesis. Seolah-olah kayak, mohon maaf ya, teoretikal mereka nggak kuat. Bukan teori, pegangan. Mungkin saya nggak ngomong hal teori ya. Karena padahal kalau tadi saya bilang, respon yang saya dengar pada saat Anda melihat ini aja udah, wah. Padahal, saya paham. Karena waktu pas dulu saya bikin juga kayaknya kok ribet banget sih sebetulnya. Padahal sebetulnya enggak. Ini tuh very simple. Mungkin gini aja deh. Nanti pada saat, mau boleh nggak ya? Boleh lah. Nanti pada saat kita menulis, saya takutnya saya dianggap melangkahi mereka yang akan mengajarkan kuanti kual ya. Cuma ini kan masih berhubungan erat dengan marketing. Mumpung Anda masih panas dengan marketing, ya ayo kita jalanin bareng-bareng gitu loh. Jadi saya pikir lebih nyaman nanti kita nanti bisa lihat ini deh. Eh, latar belakang dari dari ini secara garis besar aja bab 1 sampai bab 3.
Kemudian nanti bab satunya kan mulai dari latar belakang, apa tujuan segala macam, bab 2-nya apa, kemudian bab 3-nya kita ini. Karena ini yang akan mendasari kalau kita mau riset tentang marketing, itu kita bahasnya apa. Marketing kan bisa tadi saya sudah ajarin untuk kuantitatif. Kayak gimana contohnya di angkanya, jumlah segala macam gitu kan. Tapi saya juga tadi sedikit nyinggung soal kualitatif. Kalau ternyata ada orang yang nggak puas, tanya langsung. Nah, tanyanya gimana? Terus poin-poinnya apa? Ya nanti pakai coding juga. Nah, codingnya kayak tadi. Tadi Anda sudah belajar. Dan apa yang saya omongin di sini pun Anda melakukan coding di situ. Nggak mungkin A sampai Z saya ngomong tadi dituliskan di situ. Itu coding juga. Cuma nanti akan ada yang terarah. Structured untuk ke arah coding. Dan itu sangat seru dan itu sangat gampang. Gitu. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya bukan mau menyepelekan sebuah keilmuan, tapi saya pengen bikin Anda itu ternyata enjoy dan Anda paham dengan itu. Gitu. Ya kan harus bisa menginjak bumi. Ya kan? Ya kan? Ngapain sih saya ngomongin yang wah lebar banget. Nggak suka kayak gitu. Jadi pokoknya biar gampang. Ya udah kayak gitu. Ini saya close aja. Nanti berikutnya kita akan ngebahas. Nanti kita cari waktu untuk itu ya. Mau kapan? Minggu depan. Tapi minggu depan jadwalnya padat nggak? Maaf ya, harusnya tuh kemarin kayaknya kuliah, tapi masih baru di Jakarta, capek banget, bahkan belum dibikin materinya. Ya minggu depan saya tetap akan nyiapkan waktu, nanti kita kuliah bareng deh. Kita ngomongin soal penelitian riset. Jadi apa ya, ya implementasi penelitian marketing pada karya ilmiah. Itu minggu depan kita belajar ya. Jadi supaya nggak buru-buru nanti. Oke, so saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.